Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram. Thumma qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man ja'ala al-Qur'an amamahu qadahu ilal jannah, wa man ja'ala al-Qur'an khalfahu sakhahu ilan nar. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulun nabiyunal karim wa nahnu ala zalika minasyahidin. Anak-anak Bapak sekalian yang Bapak muliakan, mari kita bersyukur kepada Allah. Pada siang hari ini kita bisa dipertemukan kembali di Buletin Ramadan dalam kajian seputar Ramadan. Mudah-mudahan anak-anak Bapak sekalian berada di dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada arwah junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anak Bapak sekalian yang Bapak muliakan, tema Ramadan kita pada hari ini adalah hidup dengan Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala dah sebutkan di dalam Al-Quran bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, rahmat dan maghfirah. Tentu sebagai orang-orang yang beriman, kita tidak hanya menjadikan Ramadan sebagai ladang untuk berpuasa, tidak hanya sebagai ladang untuk melakukan sholat sunnah, namun ada kekhususan di bulan Ramadan itu, bahwa Ramadan merupakan bulan Syahrul Quran, bulan di mana Allah turunkan Al-Quran pada malam itu, yaitu pada malam 17 Ramadan, sebagai bentuk terhadap kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak Bapak sekalian, maka ketika kita ingin hidup menurut Al-Quran, karena itulah kepribadian yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap diri beliau, maka kita sebagai umatnya sudah sepantasnya kita hari ini, sudah sewajarnya kita hari ini untuk mengembangkan dan membangkitkan potensi diri kita sesungguhnya itu, yaitu dalam ranah kecintaan terhadap Al-Quran. Karena Al-Quranul Karim sendiri kita tahu merupakan kalam Allah, firman Allah yang Allah turunkan kepada manusia, dan isi dari pokok kandungan semua Al-Quran tersebut mengajarkan kita manusia menjadi orang-orang yang baik. Karena aturan-aturan yang ada di dalam Al-Quran adalah aturan-aturan yang sifatnya mengikat manusia di dalam sebuah ranah untuk mencapai fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Maka oleh sebab itu, pada anak-anak Bapak sekalian, mari kita menghayati dan memaknai bahwa di bulan Ramadan yang penuh berkah ini Allah turunkan Al-Quran kepada Rasulullah. Maka itu harus kita jiwai dan kita contoh bagaimana seharusnya di bulan Ramadan ini kita hidup menurut aturan-aturan Al-Quran. Karena ya Allah berikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam semua adalah dalam bentuk aturan, dalam bentuk pedoman, sehingga pedoman itulah yang menentukan baik buruknya kehidupan manusia mulai di dunia ini sampai ke akhirat. Hidup dengan Al-Quran artinya bagaimana Al-Quran itu tumbuh dan hadir di dalam lini-lini kehidupan kita. Maka seorang manusia yang ingin hidupnya itu mendapatkan suatu keberkahan, mendapat suatu ketenangan, maka dia harus mengikuti aturan-aturan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka aturan itu dalam Islam disebut dengan Al-Quranul Karim. Bila kita lurun ke sejarah
bahwa Al-Quranul Karim itu turun kepada baginda Nabi SAW ketika Nabi belum tahu apa-apa, Nabi belum mengetahui bagaimana seluk-beluk kehidupan. Disitulah Nabi diajarkan oleh Allah lewat perantaraan malaikat Jibril untuk belajar dan belajar agar kehidupan mereka, beliau tahu kehidupan yang dijalankan oleh Rasulullah terarah dan terkontrol. Maka itu diturunkan Al-Quran sebagai aturan atau undang-undang yang mengatur kehidupan tersebut. Itulah diajarkan oleh Jibril yang pertama kepada Nabi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Artinya dalam ayat itu menggambarkan bahwa kebahagiaan manusia sesungguhnya itu kunci yang pertama adalah dengan memahami Al-Quran. Karena dengan Al-Quran kita tahu segala kehidupan dunia. Diajarkan kita untuk membaca. Dengan membaca kita akan mampu memahami apa yang sesungguhnya yang terjadi dalam kehidupan kita. Rekan-rekan, anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, maka oleh sebab itu, untuk membentuk sebuah kepribadian manusia menjadi orang-orang yang bertakwa, menjadi orang-orang yang beruntung, maka berusahalah hidup menurut Al-Quran. Agar hidup bisa terarah menurut Al-Quran, maka Al-Quran itu di dalam kehidupan minimal harus kita lakukan dengan cara melalui ring-ring Al-Quran itu sendiri. Di antaranya yang pertama, ring yang pertama terhadap Al-Quran yang harus kita lakukan adalah wa qara'tul Quran, bacalah Al-Quran. Jadi dengan membaca Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala lewat lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qara Al-Quran," siapa yang membaca Al-Quran, fastabharu, maka dia akan mendapat suatu penjelasan, fahalala halalahu, sehingga dia paham yang dia baca itu. Yang halal dia katakan halal, faharama haramahu, yang haram menurut Al-Quran dia katakan haram. Maka Al-Quran tersebut qadahu ilal jannah, Al-Quran akan membawa kita ke surga. Maka Al-Quran dalam hidup kita munculkan kecintaan terhadap Al-Quran. Kalau memang kitab suci kita, kalau memang kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada kita, maka harus Al-Quran itu dibaca. Tidak hanya bisa disimpan. Jangan Al-Quran hanya ditaruh di atas lemari, di dalam laci dan lain sebagainya. Tapi sebagai seorang yang beruntung di bulan Ramadan ini, menjadikan Al-Quran sebagai bahan bacaan. Sehingga Nabi SAW mengingatkan kepada kita, orang-orang yang paling baik adalah orang yang membaca Al-Quran, wa ta'allam, dan mengajarkan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu harus kita baca dan harus kita pelajari. Inilah makna untuk menjadikan Al-Quran sebagai bahan bacaan. Kemudian yang kedua, hidup dengan Al-Quran artinya berusaha kita semaksimal mungkin untuk memahami Al-Quran. Maka salah satu cara memahami Al-Quran, tentu kita belajar tentang ilmu Al-Quran. Dalam Islam ada namanya ilmu tafsir. Disitulah kita tahu bahwa apa makna dari sebuah ayat yang kita bacakan. Sehingga ketika kita sudah paham dalam sebuah makna ayat yang kita bacakan itu, dan akan muncullah di situ wa ta'amalu, berusaha kita untuk mengamalkan. Jangan hanya Al-Quran kita baca saja, sementara apa yang dimaksud oleh Al-Quran kita tidak mengerti, maka itu akan menjadikan orang-orang tersebut berada di jalan kesesatan. Sebab kalau hanya dibaca saja, sementara yang kita baca tidak berusaha kita untuk memahami, sehingga yang tidak kita pahami kita lakukan menurut kemauan nafsu kita, tidak sesuai dengan apa yang kita baca, tentu kita menjadi orang-orang munafik. Seperti contoh Al-Quran berbicara tentang
berbuat baik, birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Ternyata anak sebagai seorang anak, dia tidak berbuat baik kepada orang tuanya, berarti dia sudah melanggar aturan Al-Quran. Maka orang-orang yang melanggar aturan Al-Quran, maka kelak di hari kiamat, orang itu tergolong kepada orang-orang yang munafik. Ada anak bapak sekalian yang bapak sayang. Jadi sebagai seorang Islam yang sejati, kita harus bangga hari ini dengan kitab kita, dengan Al-Quran yang ada di genggaman kita. Karena Al-Quran itulah yang akan menyelamatkan anak bapak sekalian dari genggaman bara api neraka nanti di akhirat. Sehingga dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebutkan, siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, kalau dia merupakan pedoman, jadi apa yang ada di dalam Al-Quran dia ikuti, maka Al-Quran akan membawa dia ke dalam surga. Namun sebaliknya, siapa yang menjadikan Al-Quran di belakangnya, artinya yang dia baca tidak dia usahakan untuk mempraktikannya, yang dia baca tidak berusaha dia untuk memahaminya, sehingga dia salah dalam berbuat. Al-Quran menyuruh dia ke kanan, sementara dia pergi ke kiri. Al-Quran menyuruh dia ke depan, dia pergi ke belakang, selalu bertolak belakang dengan Al-Quran. Maka Al-Quran itu sendiri sakhafu ilan nar, membawa kita ke dalam neraka. Maka anak-anak bapak sekalian, jadikan Ramadan ini sebagai bulan mempelajari Al-Quran. Malamnya kita hiasi dengan tadarus Al-Quran. Itu dalam ranah apa? Dalam ranah kalian berusaha untuk pandai memahami bacaan Al-Quran. Ketika kita sudah paham atau pandai membacanya, berusaha kita apa yang dimaksud oleh Allah di dalam ayat yang kita baca itu. Setelah itu, wa ta'amalu, berusaha kita mengamalkan. Yang kita baca, kita usahakan untuk beramalkan. Sehingga orang-orang yang demikian itu, kata Nabi SAW, itulah Al-Quran nanti datang di hari kiamat bisyafa'ah, akan memberi syafaat bagi orang-orang yang membacanya, bagi orang-orang yang mempelajarinya, bagi orang-orang yang mengamalkannya. Maka dia akan menjadi penolong nanti di akhirat. Anak-anak bapak sekalian, jadi Ramadan merupakan bulan Syahrul Quran, bulan Al-Quran di mana Allah turunkan itu pada tanggal 17 Ramadan. Tujuannya untuk yang tiga tadi, dibaca, dipahami, dan diamalkan. Ketika kita sudah hidup dengan Al-Quran, problematika kehidupan kita semuanya akan teratasi. Masalah-masalah yang dihadapkan di dalam kehidupan kita akan terselesaikan. Karena semua aturan itu ada di dalam Al-Quran. Al-Quran itu adalah solusi. Al-Quran itu adalah penyelesai segala persoalan kehidupan kita. Dalam hal sekecil apapun. Maka fungsi dari Al-Quran itu jelas. Yang diutarakan oleh Nabi SAW. Yang pertama dia adalah Al-Farid bainal haram wa halal. Dia adalah sebagai pembeda antara yang halal dengan yang haram, yang hak dengan yang batil. Inilah yang disebutkan di dalam firman-Nya, Sahru Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran, maka di dalamnya bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Jadi kalian ingin tahu mana yang baik dan mana yang buruk, ikuti dengan aturan-aturan Al-Quran. Kemudian yang kedua, fungsi atau peran Al-Quran di dalam kehidupan, dia merupakan hudan, petunjuk. Ibarat kompas dalam kehidupan, dia merupakan penunjuk arah, penunjuk jalan, kemana jalan kalian yang benar, kemana jalan kalian yang salah, ditunjuki oleh Al-Quran itu. Maka biar Al-Quran bisa menjadi petunjuk, tentu harus kita pahami apa yang dimaksud oleh Allah di dalam kehidupan itu. Kemudian yang ketiga, bagaimana fungsi peran Al-Quran itu? Al-Quran kata Allah sebagai syifa ma fis sudur. Dia merupakan obat apapun penyakit kita.
apapun yang ada di dalam diri jiwa kita, maka itu obatnya adalah Al-Quranul Karim. Baca Al-Quran itu, tadabburkan Al-Quran, wa qara'tu Qur'ana tartila. Bacalah Quran itu dengan suara yang lemah lembut, dengan suara yang merdu, jangan dengan suara yang keras. Suara yang lembut dan merdu artinya suara yang membuat ketika kita baca Al-Quran, membuat kita bisa merenung dan memperhatikan Al-Quran itu sendiri. Jadi oleh sebab itu, mari kita jadikan Ramadan sebagai bulan Al-Quran. Hiduplah dengan Al-Quran, kita baca, kemudian kita pahami yang kita baca, dan berusaha kita untuk mengamalkan. Mudah-mudahan dengan beramal kita menurut Al-Quran, kehidupan kita lebih terarah untuk masa yang akan datang. Mohon maaf, barangkali itu yang dapat kita sampaikan dalam kajian singkat kita pada siang hari ini. Mohon maaf atas segala perhatian. Silakan anak-anak Bapak nanti disimpulkan apa yang Bapak sampaikan ini, kemudian dimasukkan ke dalam resume agenda Ramadan kita. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.